Halo semuanya, pada hari ini kita bakalan belajar gimana caranya menarik garis Fibonacci. Oke, jadi pada hari ini kita bakalan belajar gimana caranya menarik garis Fibonacci ya. Nah, sebelum gua kasih tahu ke kalian gimana caranya menarik garis Fibonacci, yang pertama-tama kalian tuh harus tahu arah trend market. Oke. Jadi kalian tuh harus tahu dulu nih arah trend marketnya itu lagi bullish atau bearish, atau lagi naik ataupun lagi turun. Jadi gua kasih tahu contohnya, mungkin semua orang udah pada tahu ya kalau arah trend bullish itu pasti naik ya, arahnya ke atas. Jadi yang biasa kita tahu arah bullish itu trend market lagi naik itu gambarannya seperti tangga ya. Jadi kayak gini gambarannya saat sedang naik. Jadi seperti ini. Set 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 set. Nah, ini lagi naik nih. Bang, yang turunnya kayak gimana? Ya sama aja, cuma dibalik aja dari atas ke bawah kayak tangga, ya gak guys? Ya, gambar gue jelek gak apa-apa ya. Oke, nah setelah lu tahu arah trend marketnya itu seperti apa, maka dari sini kita udah mulai belajar gimana caranya narik garis Fibonacci. Contoh, gue kasih tahu cara narik garis Fibonacci saat trend market lagi naik. Contohnya seperti ini ya, trendnya lagi naik. Nah, Nah, saat ini kita bakalan narik garis Fibonacci. Gimana caranya sih narik garis Fibonacci saat trennya lagi naik? Nah, caranya yaitu adalah kalian menariknya dari bawah sini, terus tarik ke atas sini, oke? Jadi dari bawah ke atas ya, kalau lagi tren naik. Narik garis Fibonacci-nya itu dari bawah ke atas. Ingat-ingat ya. Nah, di saat harga ini udah mulai koreksi, fungsinya Fibonacci itu kalian bakalan berekspektasi koreksinya itu bakalan sampai mana sih. Oke, jadi ketika lu narik garis Fibonacci dari bawah ke atas ini, lu tuh bakalan tahu dia ini koreksinya itu bakalan sampai mana. Ekspektasinya misalkan lu narik dari bawah sini ke atas ya. Oke, nah key level dari Fibonacci itu biasanya itu areanya 61,8 dan 78,6. Sorry, 78,6 ya guys. Jadi ekspektasinya seperti ini, ketika dia koreksi kita tarik garis Fibonacci dari bawah ke atas, dia itu bakalan koreksi ke area 61,8 dan 78,6. Oke, jadi di sini 61,8 dan di sini 78,6 guys. Jadi kalian tuh harus nunggu ketika dikoreksi dia tuh menyentuh ke harga antara area 61,8 dan 78,6. Jadi dia tuh sampai area sini tuh dia bakalan mantul, dan kita bisa take profit antara di resistance sebelumnya atau ya setelah kalian mau TP di mana atau nunggu koreksi selanjutnya baru kalian TP di sini, oke? Nah, kan kalian udah tahu nih, udah gua kasih tahu cara narik Fibonacci pada trennya naik. Oke. Nah, gua kasih tahu gimana cara nariknya Fibonacci itu saat tren lagi turun. Tadi kan kita udah belajar nih narik garis Fibonacci dari arah trennya itu naik. Nah, sekarang kita belajar gimana cara narik garis Fibonacci saat tren lagi turun. Oke, gua gambarin dulu ya, tren lagi turunnya tuh seperti ini. Nah, saat tren lagi turun,
Ya, kalau misalkan tadi itu lagi tren naik, kita narik garisnya dari bawah ke atas. Nah, kalau lagi tren lagi turun itu kita nariknya itu sebaliknya. Jadi kita narik dari uh, atas ke bawah. Oke. Nah, tadi kan udah gua kasih tahu kalau key levelnya itu kan area 61,8 dan 78,6 ya. Nah, ketika lu tarik dari atas ke bawah, lu akan tahu koreksi atau kenaikannya itu dia sampai mana, hingga dia itu bakalan lanjutin penurunannya lagi. Contoh tadinya misalkan di tadi area 61,8 dan 78,6 ya. Oke, jadi ekspektasinya itu seperti ini ketika koreksi atau pemantulannya seperti ini. Di sini koreksi dan harganya itu bakalan ngelanjutin kenaikannya dulu sampai area sini dan bakalan ngelanjutinnya lagi. Lanjutin penurunannya lagi ya. Nah, oke. Pada paham gak nih sampai sini? Jika udah paham, kalian gue contohin uh, di TradingView ya. Oke. Jadi gue tunjukin di koin Avienti ya. Oke. Nah, jadi kan ini anggap aja area area yang gue tandain ya. Area yang gue tandain kotak ini tuh belum kejadian ya. Sampai ke atas ini ya. Belum kejadian ya. Area area ini tuh belum kejadian ya guys. Ya. Nah, gua kasih tahu ini tuh trennya lagi naik kan. Kita gambarin dulu ya tren naiknya tuh kayak gimana. Oke, jadi ini tuh trennya lagi naik. Gua garis aja. Ini kan udah mulai naik, dia koreksi, tangga kan. Naik itu tadi udah gue gambarin. Tangga, dia turun terus naik lagi. Nah, di sini udah mulai koreksi nih. Nah, cara nariknya dari mana? Nah, cara nariknya itu dari sini, guys. Dari bawah ke atas. Ingat-ingat lagi ya, kalau misalkan tren lagi narik itu lo narik garisnya itu, narik garis Fibonacci-nya itu dari bawah ke atas. Jadi kita narik dari bawah ke atas. Lo bisa di sumbunya atau di body candle-nya. Oke. Lo anggap aja ini belum kejadian ya. Nah, oke, setelah lo tahu tadi key levelnya itu di 61,8 dan 78,6, lu tandain lah di sini. Lu tandain area sini nih. Nah, oke. Akhirnya market koreksi sampai sini dan dia tuh mantul-mantul, guys. Terjadi pemantulan harga. Nah, ya di sini tuh area untuk kalian entry. Oke, paham nggak? Paham lah pasti. Kan pada pinter, guys. Nah, ini kan tadi udah gua kasih tahu ya. Nah, sekarang di market Bitcoin, market BTC ya. Kita bakal Nah, oke, kita sekarang coba lagi nih di market Bitcoin ya. Tarik garisnya gimana? Nah, ini kan kita tandain dulu nih. Arah tren marketnya kan naik ya. Ya kan? Dari sini dari lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya gak? Nah, oke. Jadi ekspektasinya itu kita narik garis Fibonacci itu dia koreksinya tuh sampai mana sih gitu. Nah, kita nariknya tuh sekali lagi guys. Kalau trend market naik itu dari bawah ke atas ya. Kita dari bawah ke atas. Ya gak? Nah, key levelnya itu di 61,8 atau 78,6. Nah, tapi nggak melulu di key level ini tuh mantul ya. Kadang emang mantulnya itu karena ada area FEG ya, fair value gap atau imbalance. Tapi ini termasuk imbalance ya. Karena di sini ada ruang ya. Ini tuh imbalance dari
candle ini sama candle ini, jadi itu ada imbalance guys. Nanti gua kasih tahu juga contoh imbalance tuh kayak gimana ya. Jadi itu ada ruang di sini nih, ini imbalance. Nah ini tuh termasuk key level dari Fibonacci juga guys sebenarnya. Nah jadi ekspektasinya itu sebenarnya Bitcoin itu tuh nanti koreksinya itu dia ke yaitu koreksinya ke sini nih hingga pemantulan itu, baru dia entah dia, kan ini udah gua tandain trendline ya karena dia di sini udah breakdown ya, kemungkinan dia di sini mantul tapi ketika sampai sini dia bisa aja ngelanjutin penurunannya. Oke, nah tadi kan kita belajar cara narik garis Fibonacci saat tren marketnya naik ya, gimana saat tren market lagi turun. Oke, jadi gua mau lihat dulu ya trennya kayak gimana. Hmm, nah ini kan ketahuan nih di time frame 4 jam itu trennya lagi turun ya, karena ini lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, jadi gue tandain lagi, ini lower high, terus lower low, lower high, lower low. Oke, nah cara nariknya gimana saat trennya lagi turun. Tadi gue kasih tahu ya kalau tren market lagi naik itu narik garisnya dari bawah ke atas, nah sedangkan saat tren market lagi turun itu nariknya dari atas ke bawah. Nah kita tariklah garis Fibonacci itu dari atas ke bawah. Oke, nah lalu kita udah bisa tahu nih ekspektasi si Bitcoin itu naiknya sampai mana guys. Jadi dia tuh dengan cara kita narik Fibonacci dia itu bisa naiknya sampai mana, sampai ke level ini ya gak. Nah ketika naik nanti tuh ekspektasinya tuh kayak gini guys. Nah kayak gini nih, dia naik sampai ke harga 109 sampai 112. Nah dari kenaikan sinilah dia mulai ngelanjutin penurunannya kayak gitu. Oke, jadi udah pada paham ya. Nah sampai sini mungkin kalau ada yang belum paham nanti bisa chat gua di grup ya guys.